Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 golongan manusia yang nanti di hari kiamat dijamin ya, dilindungi Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah. Sab'atun itu artinya 7. Yuzilluhumullahu fi zillihi, yang nanti bakal dilindungi Allah dalam lindungannya, dalam naungannya. Yauma la zilla illa zillu. Pada hari itu, pada kesempatan itu tidak ada perlindungan lain, pembelaan lain kecuali perlindungan Allah itu sendiri. Jadi ada 7 Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Nah, luar biasa Pak ya. Berarti secara urutan pemimpin yang adil ini sesungguhnya berat, sulit untuk menjadi pemimpin yang adil. Makanya karena dia sulit ini diletakkan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi di urutan pertama, orang yang nanti bakal dilindungi Allah di hari kiamat. Pemimpin yang adil. Pemimpin itu dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingatlah bahwa masing-masing kita itu adalah sebagai pemimpin sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan setiap kepemimpinan kita itu bakal dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara tentang kepemimpinan ini bukan hanya yang punya jabatan saja. Mungkin kalau kita Pak RT, Pak RW, lurah, bukan hanya itu saja. Tetapi seluruh kita itu punya tanggung jawab kepemimpinan. Kita di rumah tangga sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, itu kita punya tanggung jawab memimpin rumah tangga kita. Ibu di rumah mengurus rumah tangga juga menjadi pemimpin bagi anak dan cucu. Ya. Adik-adik pemuda itu menjadi pemimpin bagi adik-adiknya. Minimal menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Dan setiap kepemimpinan itu bakal dimintai tanggung jawabnya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau dalam Islam itu amanah pimpinan itu sebenarnya berat. Nah, jadi kalau bahasa orang Palembang itu Bapak Ibu sekalian, jangan ngambil ladasnya baik Pak, jadi pimpinan itu Pak ya. Jadi pejabat, jadi ini jangan ngambil ladasnya baik. Apa ladasnya? Biasanya tunjangan besar ya. Kemudian dapat kendaraan dinas, sering dinas keluar. Nah itu sisi enaknya sisi yang menyertai menjadi pejabat, menjadi pimpinan. Tapi dalam Islam bukan hanya ada sisi enaknya saja, tetapi lebih dari situ adalah ada sisi tanggung jawabnya.
Bagaimana kita menjalankan program kerja atau amanah yang diembankan kepada kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, saking beratnya kepemimpinan itu, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul, pengganti Rasul, pemimpin Islam yang pertama, pengganti Rasul, ketika beliau dinobatkan, ya, dipilih menjadi khalifah, pengganti Rasul, maka pidato pertama beliau, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menarik Pak. Ketika sudah dinobatkan, dilantik, bukannya alhamdulillah, bukannya senyum Pak ya, tetapi beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Inni qad wullitu alaikum. Sesungguhnya aku telah dilantik oleh kalian. Walastu bi khairikum. Dan tentu saya belum tentu orang yang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau aku benar, kalau aku lurus, kalau aku on the track, maka tolonglah aku, bantu aku menjalankan amanah yang berat ini. Wa in asa'tu faqawwimuni. Dan kalau aku salah, tolong luruskan aku, tolong koreksi aku. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua, Khalifah Umar Ibnul Khattab. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Umar Ibnul Khattab sangat berhati-hati dalam masalah kepemimpinan. Bahkan beliau mengatakan, kalau seandainya ada di antara keturunan zuriat Umar bin Khattab yang menjadi khalifah, pimpinan, cukuplah saya sendiri, Umar Ibnu Khattab. Anak cucu saya tidak usah. Kenapa? Biar tidak terjadi KKN, kolusi, nepotisme di situ, dan biar terjadi gantian untuk memimpin itu. Subhanallah, luar biasa Pak ya. Kalau kita pelajari sejarah-sejarah itu sangat luhur, sangat agung yang dicontohkan oleh para sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Umar bin Khattab itu ada anak yang sangat berpotensi untuk menjadi khalifah. Namanya Abdullah bin Umar. Tetapi beliau dipesani oleh Umar Ibnul Khattab, kalau seandainya nanti akan terjadi pemilihan atau engkau ditunjuk untuk menjadi khalifah, maka silahkan yang lain saja. Engkau tidak usah maju sebagai khalifah di dalam Islam. Cukup aku saja. Nah, luar biasa Pak ya. Agung luhur yang diajarkan oleh para sahabat Nabi salafus saleh. Ibu, bapak yang kami hormati, lalu apa yang disebut dengan adil? Adil itu adalah menurut para ulama, yang dimaksud dengan adil itu adalah allati wada'al umur fi mahallihi, yaitu yang meletakkan, memposisikan sesuatu sesuai dengan porsinya, secara proporsional sesuai dengan pembagiannya, dan secara profesional sesuai dengan keahliannya. Itu disebut dengan adil. Ya, contoh kecil saja misalnya kepengurusan masjid kita ini, bagaimana menempatkan orang di dalam struktur kepengurusan itu sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Yang kira-kira bisa jadi imam, maka ditunjuk jadi imam. Yang kira-kira bisa nyimpan duit dengan rapi ditunjuk jadi bendahara, gitu ya.
yang bisa komputer, yang bisa administrasi misalnya kan, ditunjuk menjadi sekretaris dan seterusnya. Artinya kita sesuaikan dengan porsinya masing-masing. Itulah disebut dengan adil. Dan ini sejalan dengan teori manajemen modern. The right man on the right place. Orang yang tepat diletakkan pada posisi yang tepat. Itu disebut dengan adil ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian kita bisa masuk dalam golongan ini. Orang yang adil Pak ya, yang berlaku adil. Ibu lanjut Bu. Yang berapa tadi Bu? 1 Bu ya. Sekarang yang ke-6. Biar cepat balik Bu ya. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a bi'ibadatillah. Pemuda yang rajin beribadah. Pemuda Pak ya. Alhamdulillah ini di kiri kanan kami ini masih ada pemuda Pak ya. Menurut ilmu sosiologi, yang dimaksud dengan pemuda itu adalah usia pasca remaja. Remaja itu usia 14 sampai 19 tahun. Nah, berarti usia 19 tahun itu sampai usia 40 tahun. Jadi Pak Wo masih pemuda Pak Wo, di bawah 40 tahun. Nah, ini banyak nih pemuda-pemuda. Jadi pemuda itu bukan hanya bujang, bukan hanya umuran 18, 19, 20 panjang. Dari masa remaja, bahkan setelah remaja sampai usia 40 tahun. Itu disebut dengan pemuda. Bapak Ibu yang sekarang usianya lewat dari situ, berarti masa mudanya dulu kan? Ketika masa mudanya rajin beribadah, itu dihitung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusannya di surga nanti di hari kiamat nanti. Nah, alhamdulillah di masjid kita itu cukup aktif kegiatan pemuda ya. Ada hadroh lalu kemudian ada pengajian ada belajar ngaji, kemudian ada remaja masjidnya gitu ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang membimbing anak-anak kita, generasi kita di wilayah kita ini untuk menjadi dia aktif beribadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang tantangan kita sebagai keluarga, orang tua itu berat sekarang. Terutama anak muda sekarang lebih asik dengan dunianya sendiri, lebih asik dengan gadgetnya. Anak muda sekarang lebih asik nongkrong, kemudian walaupun mereka nongkrong, fisik mereka berdekatan, tetapi channel mereka itu kemana-mana game online, dunia maya, internetan kemana-mana. Oleh sebab itu pemuda yang rajin ibadah sebenarnya jumlahnya sedikit. Lebih banyak pemuda itu adalah masa bagaimana mereka mencari jati diri, sibuk dengan dunianya. Maka kata baginda Nabi, pemuda yang fokus ibadah, yang rajin ibadah, itu masuk nanti golongan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak yang kami hormati, oleh sebab itu kita atur anak kita, cucu kita agar mereka selalu terbimbing kita bina agar mereka selalu dekat dengan agama, rajin beribadah. Itu yang ke berapa Bu? 2 Bu ya. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya tentram, ingat dengan masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Jadi di masjid ada kepuasan batin Pak ada pemenuhan rohani kita. Misalnya Bapak Ibu sedang berpergian musafir di perjalanan, lalu kemudian masuk jam sholat,
Walaupun mungkin mobil kita belum istirahat, tetapi hati kita kadang senang lihat kiri kanan orang yang sedang sholat misalnya ya. Di situ hati kita ingin sekali rasanya mampir mungkin ya, ingin melaksanakan sholat. Walaupun kita kalau musafir lebih dari 90 km itu boleh dijamak dan dikosor. Tapi sebenarnya hati kita senang ya, ingin tertarik dengan ke masjid. Nah, itu ciri-ciri orang yang kemudian setiap hari kita di sini rasanya ingin selalu berjamaah. Kalau bisa, kalau tidak ada halangan betul, itu kita berjamaah selalu di masjid. Kecuali mungkin sakit ya, yang sulit ke masjid gitu ya. Atau kita ada halangan lain sehingga tidak bisa datang ke masjid. Tetapi kalau tidak ada halangan, maka kita senantiasa kita usahakan semaksimal mungkin datang ke masjid. Nah, hati kita menjadi terpaut. Al-muslimu fil masjidi kasamaki fil ma. Orang muslim seperti kita di dalam masjid itu adalah tenang seperti ikan di dalam air. Jadi kalau ikan dalam air kan tenang, punya semangat hidup gitu ya. Begitu jugalah kita sebagai seorang muslim. Ketika berada dalam masjid, hati kita menjadi tenang, batin kita terisi. Insya Allah bisa Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian hadir ke sini itu bukti bahwa Bapak Ibu cinta ya, cinta terhadap masjid tadi gitu kan. Apalagi ketika baca undangan pengurus masjid. Ada safari subuh atau ada taklim ya, ada pengajian misalnya. Maka hati kita sebenarnya senang ya, untuk datang ke masjid. Itu insya Allah termasuk dalam kelompok yang ketiga tadi, orang yang hatinya terpaut di masjid. Yang ke-7 Bu ya? 4 ya. Yang keempat adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Yaitu orang yang bersahabat, berteman, motifnya karena Allah. Susah senang saling bantu karena Allah. Bertemu dan berpisahnya karena Allah. Nah, ya. Jadi persahabatan yang hakiki, dia bersahabat itu dilandasi iman. Dia bertetangga, lalu kemudian akrab dengan tetangga, tujuannya adalah karena Allah. Dia bersahabat dengan kawan sekolahnya, mungkin kawan kuliahnya, tujuannya karena Allah. Dia bersahabat di masjid ini sesama jamaah pengurus, tujuannya karena Allah. Ya. Nah, bukan tujuan yang lain. Kalau tujuan yang lain itu biasanya tidak abadi, Pak ya, tidak kekal persahabatan itu. Misalnya tujuannya kita bersahabat dengan teman orang lain karena orang itu punya jabatan. Jadi kita menjilat ya, suatu saat harapannya kita bisa dapat proyek atau diangkat ya menjadi pejabat juga. Itu tidak hakiki, tidak kekal. Suatu saat pasti ada perputaran waktu, yang punya jabatan tadi habis masa jabatannya, maka persahabatannya akan luntur, akan sirna. Begitu juga di masyarakat bersahabat dengan, kalau bahasa kita, orang yang lagi lapang ya, yang lagi usahanya lagi maju, lagi banyak duit. Itu juga tidak langgeng Bapak Ibu sekalian. Ketika usahanya lagi bangkrut, lagi susah, maka orang mundur dengan teratur. Nah, itu Pak ya. Yang diajarkan Islam tidak demikian. Kita bersahabat, berteman, bertetangga, berkolega dan seterusnya, tujuannya karena Allah. Suka duka, saling bantu, ada di situ karena Allah. Dan agama kita mengajarkan
Mawaddatus sadiqi tazharu waqtadhiqi. Untuk ngetes kecintaan, ketulusan orang itu gampang Bapak Ibu sekalian. Di saat kita lagi susah. Jadi kalau kita lagi susah, teman kita, ya, kerabat kita atau dulur kita datang membantu kita, perhatian dengan kita, itulah teman yang sejati. Motifnya karena iman. Tapi kalau di saat kita terpuruk, di saat kita hancur, teman kita mundur dengan teratur, maka itu adalah teman kita itu berarti mengambil keuntungan dari kita, bukan teman sejati. Nah, maka agama mengajarkan tadi ya, kecintaan seseorang itu, ketulusan hati seseorang itu akan tampak pada waktu dia sulit susah. Nah, itu juga dengan pasangan hidup Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian pasti sudah merasakan ya. Kalau lagi enak, lagi jaya, keluarga kita, pasangan kita pasti senang. Nah, suatu saat itu bakal diuji oleh Allah, kita dalam kondisi sulit. Nah, disitulah letak kesetiaan ibu atau bapak pasangan kita, Bu ya. Kalau insya Allah mereka senantiasa senang ya, senantiasa sabar, menerima apa adanya, sembari menguatkan kita, maka itulah pasangan hidup kita yang sejati. Nah, itu Pak ya. Bapak, Ibu yang kami hormati, itu 4 ya. Sekarang tinggal 3 lagi. Sekarang yang kelima. Warajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin. Faqala inni akhafu. Seseorang ya yang diajak berselingkuh ya, atau diajak berbuat maksiat. Sedangkan dia punya posisi, dia punya ketampanan atau kecantikan dan punya kedudukan, tetapi itu ditolaknya. Ditolaknya itu bukan karena takut yang lain, tetapi karena takut kepada Allah. Nah ini Bapak, orang yang kuat imannya ya, tidak mau mohon maaf, tidak mau seksual kecuali dengan pasangan yang sah melalui bingkai pernikahan. Nah gitu Pak ya. Jadi orang yang kuat imannya, walaupun yang ngajak tadi adalah orang tampan atau cantik. Nah, jadi ada ceritanya Bapak Ibu sekalian yang diajak. Ngapa kau tidak galak? Ini tidak cantik, tidak tampan, tidak belaga. Nah itu tidak masuk kriteria Bapak Ibu sekalian ya. Atau kenapa tidak mau? Takut dengan CCTV. Di ruangan ini, di kantor ini ada CCTV. Kenapa tidak takut? Takut dengan wartawan. Agak dicari tahu, ditanya-tanya oleh wartawan. Kenapa takut? Takut dengan suami aku, takut dengan istri aku. Yang takut seperti itu tidak masuk ukuran. Yang takut di sini adalah takut akhafullah. Takutnya itu adalah karena takut melanggar syariat hukum Allah. Alkisah Bapak Ibu sekalian, dalam perspektif sejarah dulu itu terjadi pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu kita tahu dalam sejarahnya diangkat sebagai anak raja ya. Raja itu secara umum disebut dengan Al-Aziz ya, panggilannya. Sedangkan ibu angkatnya itu yang terkenal disebut namanya itu Zulaika ya. Pada saat sang Al-Aziz, raja ini sedang tugas di luar istana, di luar kota. Ternyata istrinya Zulaika ini, ibu angkatnya ini nafsu sekali ya, ingin mengajak selingkuh kepada Nabi Allah Yusuf. Dan dalam Al-Quran disebutkan ya,
Walaqad syaghafaha hubbah. Di situ Bapak Ibu sekalian ada kata syaghafa. Syaghafa itu gradasinya Pak ya, gradasi itu tingkatan katanya itu lebih tinggi dari sekedar cinta. Nah, jadi mungkin levelnya itu Pak ya, ada seneng ya, ada cinta. Nah kalau syaghafa itu levelnya, gradasi katanya lebih tinggi daripada cinta. Jadi mungkin kalau bahasa kita Palembang itu Pak tegilo-gilo. Kalau tidak tercapai itu apa nih, hampir stres gitu ya, saking cintanya. Sampai ke ubun-ubun Pak ya, saking sentennya terbayang-bayang ya, nafsu sekali dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan pada saat itu diajaklah Nabi Allah Yusuf ke ruangan rahasia istana. Dalam suatu riwayat disebutkan ruang rahasianya itu sangat dalam sekali Pak. Sesampai melewati 7 lapis pintu kamar. Jadi istana itu rupanya banyak kamar. Dan ruangan rahasia ini adalah 7 lapis pintu kamar. Saking rahasianya Pak ya. Dan pada saat itu ibu bapak belum ada CCTV. Jadi tidak ketahuan nih kalau sudah masuk ruangan itu. Nah Nabi Allah Yusuf sebagai manusia biasa seperti dijelaskan dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kalau urutan ayatnya itu Zulaika dulu yang nafsu terhadap Yusuf, tetapi juga Bapak Ibu sekalian, Nabi Allah Yusuf itu sebenarnya ada hasrat juga, ada nafsu juga dengan ibu angkatnya Zulaika. Nah itu di dalam Al-Quran disebutkan itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau urutannya itu hammat bihi, Zulaika dulu yang duluan merayu nafsu, wahamma biha, pun demikian Nabi Allah Yusuf punya nafsu juga kepada ibu angkatnya. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya Nabi Allah Yusuf tidak teringat akan kuasanya dan larangan Allah, maka mungkin peristiwa itu terjadi. Tetapi karena Allah, Nabi Allah Yusuf itu ingat Allah, takut akan kuasanya Allah, maka tidak terjadi. Walhasil di luar dugaan rupanya sang raja pulang, berada di depan pintu rahasia tadi. Lalu pada saat itu diketuk, dan pada saat itulah terjadilah sandiwara. Nabi Allah Yusuf itu difitnah seolah-olah ingin mengajak atau memperkosa istri beliau, tetapi sesungguhnya tidak. Dan itu dibuktikan dalam persidangan, ternyata Nabi Allah Yusuf itu tidak bersalah. Tetapi atas nama kerajaan, karena ini membawa aib suatu kerajaan, maka Nabi Allah Yusuf yang dipenjarakan, difitnah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Jadi orang-orang seperti ini mohon maaf Pak apalagi sekarang itu sudah sangat jarang Pak orang yang menolak diajak berbuat demikian dengan orang-orang yang tadi yang tampan atau cantik dan yang punya kekuasaan atau kekayaan. Sekarang kita sangat miris Bapak Ibu sekalian, orang lebih bangga lebih suka tenar atau viral kalau misalnya dia selingkuh, kalau dia misalnya melakukan hubungan maksiat tadi. Itu Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan kita terjauh Bapak Ibu sekalian, kita dan juga anak cucu kita Pak dari perbuatan demikian, sehingga kita masuk dalam golongan yang kelima. Orang yang dilindungi Allah itu adalah orang yang menghindari perbuatan maksiat. Yang keenam, ibu bapak yang kami hormati adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu.
yaitu orang yang ikhlas bersedekah. Seolah-olah apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Orang yang ikhlas. Sesuai dengan nama masjid kita ini Pak ya. Masjid Al-Ikhlas. Ikhlas itu artinya pure, murni. Murni tujuannya karena Allah. Jadi orang ya seperti jamaah kita, warga kita yang bangun masjid ini, mungkinnya renovasi atau yang lainnya. Jadi kita ikhlaskan itu kepada Allah. Kita ikhlaskan. Mohon maaf ya, jangan diungkit-ungkit lagi sedekah kita, jariah kita. Misalnya Masjid Al-Ikhlas itu, kalau tidak aku bantu, wah itu masih panas. Karena aku yang nyarikan loka AC. Masjid Al-Ikhlas itu, kalau tidak aku bantu, misalnya kubanyo belum benar, masih rusak ada. Misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Itu ikhlas. Dalam hadis yang lain disebutkan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Tuhan itu senantiasa suka menolong seorang hamba, memudahkan urusan seorang hamba kalau hamba itu senantiasa suka membantu orang lain. Nah, itu Pak ya. Jadi kita ikhlaskan kegiatan kita sehari-hari, apapun itu Pak ya. Mungkin kita bantu keponakan sekolah, mungkin kita bantu masjid, bantu apa, kita ikhlaskan itu. Maka Allah buka skema, mudahkan urusan kita. Nah, mungkin kita urusan di rumah sakit, ada saja dimudahkan Allah ya. Kita urusan ingin nyekolahkan anak cucu kita, mudah. Kita ingin anak cucu kita kerja, mudah. Karena apa? Karena kita mudah menolong ya. Ikhlas membantu, maka Allah buka skema, mudahkan urusan kita pada urusan yang lain, insya Allah. Ibu bapak yang kami hormati, yang terakhir adalah warajulun zakarallaha khalian fafadat aina, yaitu seorang hamba yang ingat Allah, berzikir kepada Allah, lalu di tengah keheningan Pak ya, fafadat ainahu, lalu hatinya air matanya meleleh ya, air matanya bercucuran tanpa dibuat-buat, tanpa disengaja ya. Nah jadi ini artinya apa? Orang yang khusyuk hatinya takut kepada Allah, atau juga orang yang bertaubat kepada Allah. Biasanya dilakukan ketika sendirian, ya bisa di siang hari atau malam hari. Kadang-kadang kalau kita lagi serius ibadah Pak, kita nangis Pak ya. Sudah sholat hajat, sudah sholat tahajud malam-malam, ya Allah, usiaku ini misalnya sudah sampai segini misalnya ya, tapi aku misalnya masih jauh kepada aku ingat dulu misalnya kesalahan-kesalahan aku dan seterusnya. Tanpa disengaja itu nangis. Bertaubat kepada Allah, hatinya khusyuk ya kepada Allah. Nah orang demikian dalam hadis tadi dilindungi Allah pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, enak kalau kita ada yang lindungi, ada yang bela. Urusan di dunia ini saja kalau kita ada yang kenal, ada yang bela, itu enak. Nak masukkan anak sekolah ya, kalau ada yang kenal enak. Nanyo informasi, nanyo jadwal, minta tolong dan seterusnya. Mau masukin kerja ya, kalau ada yang kenal enak, ada yang bantu dibanding tidak ada yang kenal sama sekali. Nah ini Allah buka rahasia kepada kita melalui baginda Nabi. Nanti saya akan bantu, kata Allah ya. Saya akan mudahkan urusannya 7 kelompok manusia. Pemimpin yang adil, pemuda yang taat beribadah, orang yang hatinya senang ke masjid, ya. Kemudian orang yang bersahabat karena Allah, orang yang menolak diajak berbuat maksiat,
orang yang bersedekah ikhlas karena Allah dan orang yang menangis ya merindukan Allah, bercucuran air mata di keheningan. Ibu, Bapak yang kami hormati, kiranya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami berterima kasih atas silaturahminya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan insya Allah kita berdoa ya. Kita berdoa kepada Allah dipertemukan kembali pada kesempatan yang akan datang. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami usia yang panjang dan berkah ya Allah, sehingga kami bisa lebih banyak mengabdi beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lapangkanlah dan berkahilah rezeki kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, keturunan kami, zuriat kami saleh dan salihah, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami dari bala, musibah, mara bahaya penyakit yang menyulitkan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.